Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ba'dul ulama hurmatuz zahidina 'asyratu asya'a. Awwaluha 'adawatu syaitan yarawnaha wajibatan 'ala anfusihim liqauli 'azza wa jalla inna syaitana lakum 'aduwwun fattakhidhuhu 'aduwwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi. Qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian ulama, hurmatuz zahidina asyatu asya, bermula kehormatan, kemuliaan orang zuhud itu ada 10 macam. Dan sifat orang zuhud itu adalah yang jadi mulia karena ada 10 macam ini. Pertama, harbatu syaitani, orang zuhud selalu memerangi setan. Yarawnaha wajibatan. Dia menganggap memerangi setan wajib. Al-anfusim terhadap diri mereka. Jadi orang zuhud itu selalu berkeyakinan, katanya merasa wajib untuk memerangi setan. Karena firman Allah Ta'ala, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu. Maka anggaplah dia sebagai musuhmu. Jadi itulah kesemaan orang zuhud, selalu dia berusaha untuk tidak tergoda oleh syaitan. Wattani la ya'maluna 'amalan illa bil hujjah, yani la ya'maluna 'amalan illa ba'da ma thabatat lahumul hujjatu yaumal qiyamah. Liqaulillahi 'azza wa jalla, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin", yani hujjatakum. Jadi dia selalu seperti itu ya, berusaha untuk tidak tergoda, tertipu, terpedaya oleh syaitan. Jadi bagaimana seharusnya orang memperlakukan musuh itu? Jangan percaya pada musuh, walaupun kelihatannya inna menasihati kita, baiklah kita, tetap musuh syaitan itu. Musuh yang sudah lawas, itu ya, musuh buyutan ya, musuh lawas mulai dahulu syaitan sudah menjadi musuh kita. Itu kita adalah kita anggap sebagai musuh kita. Jangan kita terpengaruh, ya. Jangan kita mengumpati musuh itu. Dan engkau turuti ajakannya. Walaupun kelihatannya setan memberikan nasihat, ya engkau curigai, jangan percayainya, itu setan. Dan kadang setan itu bisa juga seolahnya memberi nasihat kepada kita. Sebenarnya ini tipuan bagi ya. Misalnya, kerjakanlah syahwat ini agar kau dapat beribadah dengan kuat kepada Tuhan. Hati lapang, tenang, engkau kerjakan syahwat ini. Jangan. Atau adalah engkau senangkan badanmu, engkau dapat kekal mengerjakan kebaikan misalnya. Ini. Atau misalnya kita sembahyang Jumat, kadang-kadang terpikir sembahyang sunat di rumah aja. Padahal kan di rumah kan lebih banyak pahala pada sunnah. Jangan sembahyang sunat di masjid, sembahyang di hari Jumat, yang di masjid di rumah aja. Karena di rumah lebih banyak pahalanya. Yang kadang-kadang begitu setan. Itu setan. Nah, itu. Jadi karena di rumah sudah kita batal wudhu, malas lagi hendak sembahyang sunnah di jalan dengan macam-macam. Jadi sudah sembahyang sunnah di mana di masjid sembahyang sunnah kan apa? Nah hendak sembahyang lagi di rumah kan apa? Nah, dan sampai nanti tergoda setan, ada jadi sembahyang sunnah. Saya sampai sembahyang di rumah sudah malas sembahyang. Berkantutkah apa sebagainya? Nah, ini. Karena begitu.
Nah, setan merayu, menggoda, mengajak kepada kejahatan, itu sudah setan. Kerjaannya setan tuh, selalu menipu. Jangan sampai kita tertipu oleh setan. Ini orang zuhud selalu berusaha untuk tidak tertipu, terpedaya oleh setan. Itulah. Sebab itu musuh. Bagaimana seharusnya memperlakukan musuh dengan itu. Kita curigai. Jadi musuh itu adalah adun, itu musuh yang sudah lawas mulai zaman Adam. Itu sudah musuh kita. Bagaimana dia berusaha hendak menggoda kita. Itu saya ingat ya. Fatakhiduhu aduwwa, jadikan yang setan sebagai musuh kamu. Watani la yamaluna amalan illa bil hujjati. Itu orang zuhud itu tidak melakukan suatu amal kecuali dengan bukti yang nyata. Jadi orang zuhud melakukan suatu amal ya yang pasti ya, mempunyai dalil yang kuat. Jadi orang zuhud beramal dengan dalil yang kuat yang dapat dipertahankan akhirnya di akhirat. Hujah dalil ini karena di akhirat. Nah, lalu amalan mereka tidak mengamal suatu amal kecuali pada matabatat lahul hujjatu yang kiamat. Telah tetap yaitu dalil mereka di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Ya in hujjatakum. Katakan Muhammad, ya artinya tunjukkanlah bukti kebenaranmu. Jika kamu memang orang yang benar. Mereka tidak beramal kecuali telah benar-benar punya hujah, punya bukti yang benar. Shadiqin. Yang ketiga, wasalitsu annahum musta'iduna lil mauti liqaulillahi ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang ketiga, orang zuhud itu selalu bersiap-siap menghadapi mati. Ya. Siap-siap menghadapi mati. Tidak takut mati, tapi bersiap menghadapi mati. Kalau orang bersiap-siap menghadapi mati, tentunya berbekal, sanggup untuk mati. Sesudah mati apa kena? Itu. Seharusnya demikian. Karena saya selalu ingat mati, berbekal untuk mati. Dan apa yang sesudah mati itu? Disiapkannya. Itu orang zuhud nanti itu. Mereka sama mereka, kehormatan mereka, kemuliaan mereka, karena mereka selalu ingat dan siap menghadapi mati. Allah berfirman, "Kullu dari tiap-tiap diri, tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan mati." Warabi'u yuhibbuna fillahi wa yubghiduna fillahi liqaulillahi azza wa jalla la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman yani man kana mu'minan la takuna lahu shadaqatun ma'a man yukhalifu amrullah walau kana abahu aw ibnahu aw ikhwanahu aw ashiratahu. Yang keempat, sifat orang zuhud, mereka saling mencintai karena Allah. Saling kasih sayang hanya karena Allah. Juga dalam membenci seorang karena Allah. Membenci seorang karena Allah cinta kepada dia. Allah menyuruh dia untuk cinta kepada orang itu ya. Juga musuh Allah, membenci orang karena Allah. La tajidu Allah berfirman qauman yu'minuna billahi wal akhir yuwadduna man hadallahu rasulah walau kana aba'uhum abna'uhum ikhwanahum wa ashiratahum ulaika katabat fil iman. Kau tidak mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah Ta'ala di hari akhirat saling kasih sayang dengan orang yang menentang Allah Ta'ala. Kamu tidak mendapatkan orang yang beriman Allah dan Rasul, beriman Allah dan hari kiamat, orang itu cinta kepada orang menentang Allah dan Rasulnya kata. Sekalipun orang itu ya, adalah bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, tidak, mereka tidak mencintai karena mereka adalah menentang Allah SWT. Al-syiratahum al-qaduramu. Karena mereka telah
Mulai kadang-kadang bil iman, karena Allah Ta'ala telah menanamkan iman di dalam hati mereka dan menguatkan mereka yang pertolongan ya, yang datang dari Allah Ta'ala. Terus itu. yakni orang yang beriman tidak akan berteman ya, dengan orang yang menentang Allah SWT. Sekalipun orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, keluarganya, dia akan berteman. Ya, kalau orang itu menentang Allah, yukhalifullah, menentang perintah Allah. Wal khamisu annahum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar liqaulillahi 'azza wa jalla wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Yang kelima, sifat seorang zuhud selalu amal ma'ruf nahi munkar. Ya. Karena Ta'ala berfirman, wa'mur bil ma'rufi wa nahi munkar. Kalau kamu melaksanakan amal ma'ruf nahi munkar, wasbir 'ala ma asabak. Kamu sabar terhadap musibah yang menimpa kamu. Sungguh hal itu termasuk hazmur, perkara yang terpuji, yang mulia. Ma'ruf nahi munkar. Sifat orang-orang zuhud naga itu. Wasadisu annahum ya'tabiruna wa yatafakkaruna fi amrillahi ta'ala liqaulillahi 'azza wa jalla wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wa qala fi ayatin ukhra fa'tabiru ya ulil absar. Yang keenam, sungguhnya orang zuhud itu ya'tabiruna, selalu mengambil pelajaran dan memikirkan tentang ciptaan Allah SWT. Apa yang dilihatnya, pikirkannya, diambil pelajaran dari segala perintah Allah Ta'ala atau ciptaan Allah Ta'ala. Allah berfirman, dan mereka telah selalu memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi. Itulah tanda-tanda orang zuhud. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Dalam kamu ambil pelajaran ke orang-orang yang mempunyai mata hati, pandangan. Wasabi'u yahrusuna qulubahum likay la yatafakkaru fi ma lam yakun fihi ridallahi subhanahu wa ta'ala liqaulillahi ta'ala inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang ketujuh, orang-orang zuhud itu selalu menjaga, memelihara hati mereka agar supaya hati mereka tidak berfikir tentang hal-hal yang tidak diridhoi Allah Ta'ala. Tidak memikirkan hal-hal yang tidak diridhoi Allah Ta'ala. Ya. Jaga hati mereka agar supaya tidak berfikir tentang hal-hal yang tidak diridhoi Allah Ta'ala. Allah berfirman, inna sam'a wal basara wal fu'ada ulaika kana anhu mas'ula. Sungguhnya ya, pendengaran, tuh, telinga, mata, hati, semua itu adalah karena mas'ulah, akan ditanyai semua itu tuh. Jadi mata kita, telinga kita, hati kita akan ditanyai, diminta pertanggungjawab di akhirat kena. Tuntut ya. Itu selama mereka jaga ya. Tapi kita jaga hati mereka dan sampai berpikir hal-hal tidak diridhoi Allah Ta'ala. Wastaminu alla ya'manu makrallahi liqaulillahi ta'ala fala ya'manu makrallahi illa qaumul khasirun. Yang kedelapan, orang-orang zuhud tidak merasa aman dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mereka merasa takut dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak merasa aman. Karena kita tahu amal mereka tidak mau kada, ada tahu juga. Akhir umur mereka gimana, ada tahu juga. Saya malah merasa ya tidak aman
dari sisi Allah Ta'ala, lalu berdoa, beramal, doa. Fala ya'lam, dan tidaklah merasa aman dari sisi Allah Ta'ala kecuali orang-orang orang-orang kaum yang rugi. Wattasi'u alla yaqnatu min rahmatillahi liqaulihi ta'ala la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang kesembilan, kemuliaan seorang zuhud, sifat mereka tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah berfirman, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah taala. Sungguh Allah taala mengampuni segala dosa. Soal kufur ya. Sungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi tidak bagaimana banyaknya dosa, asal kada kufur, Allah akan mengampuni. Ghafurur Rahim. Tidak putus asa dia. Lalu mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. والعاشر لا يفرحون بما آتاهم الله من الدنيا ولا يحزنون على ما فاتهم لقوله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم يعني أن العبد لا يعلم بأن الصلاح فيما يفوته أو فيما يأتيه فينبغي أن يكون في حالين سواء فإن المؤمن مثله مثل الآسي والمنافق مثله مثل الورد فالآس يكون على حال واحد في حال البرد والحر وأما الورد فيتغير حاله إذا أصابه أدنى آفات فكذلك المؤمن يكون حاله إن الشدة وإن الرخاء واحدا ويكون راضيا بما قسم الله له وأما المنافق فلا يكون راضيا بما قسم الله له فيطغى عند النعمة ويجزع عند الشدة. Yang ke-10, orang-orang yang zuhud itu tidak merasa senang sekali, tidak merasa senang, tidak berlebihan senangnya terhadap dunia yang Allah berikan kepadanya. Diberi dunia tidak terlalu merasa gembira sekali, senang saja. Dan sebaliknya mereka tidak merasa sedih, susah atas dunia yang luput daripada mereka. Luput daripada dunia kadang susah. Dapat dunia tidak terlalu senang benar. Sudah lihat. Dan kalau toh tidak dapat dunia, tidak sedih. Allah berfirman, "Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, raftahu ma atakum." Agar supaya kamu jangan merasa itu ya. Sedih atas apa yang luput pada kamu dan jangan kamu merasa senang dengan apa yang Allah berikan kepada kamu. Jadi tidak terlalu gembira senang sekali terhadap dunia yang diberikan dan tidak sedih. Sebab apa? Mereka tidak tahu kemaslahatan, keselamatan dia itu di dunia apa ada. Masalah dunia apa ada. Diberi rezeki banyak, apakah itu selamat, bahagia dia harap. Dan diberi, apakah itu tidak tahunya. Nah, jadi biasa saja dapat dunia banyak, sedikit tidak jadi soal, sama saja. Sebab tidak tahu di mana keselamatan dia, kebahagiaan dia. Apakah disugih apa, apakah dimiskinkan dia selamat, tidak tahunya. Ya. Orang tahu bahwa sugih itu selamat, bahagia, misalnya orang anak sugih semua. Orang tahu bahwa kebahagiaannya di miskin, dan dia akan miskin, yang dia tahu. Dia tahu. Dan coba Allah Ta'ala. Jadi abda semuanya memahami abda tidak tahu bahwa manusia tidak tahu benar salaha fi ma yafutu wa fi ma yati. Kemasalahan dirinya itu apakah di dalam yang Allah berikan dunia apakah ada, tidak tahunya. Kemaslahatan dirinya itu di dalam banyak dunia apakah ada, tidak tahunya. Ya, siapa yang tahu? Banyak dunia hanya kada karuan. Ya,
Sekiranya seorang mukmin dalam keadaan dua tadi, senang susah, banyak rezeki ada, sama saja. Ya. Karena seorang mukmin perumpamaan seperti perumpamaan daun as. Daun ya, nama ada daun as. Munafik perumpamaannya adalah seperti perumpamaan bunga mawar. Al-as itu bunga, ada satu pohon namanya as. Fal asu yakunu ala halin wahidin fi halil bardul hari. Adapun bunga as itu adalah selalu dalam keadaan yang satu, tidak berubah. Ya. Akibat kena panas, kena dingin, kada berubah. Ini bunga as ini. Itulah seharusnya orang mukmin yang kayak itu, tidak berubah. Dalam keadaan sakit, keadaan sehat, keadaan miskin, sugih sama saja. Orang mukmin yang kayak itu tidak akan berubah seperti bunga as tadi. Amal wardu, adapun bunga mawar, dia akan berubah keadaannya jika kena sedikit saja, yaitu hawa yang kada baik, akan berubah. Itu bunga mawar tadi. Ini juga orang mukmin seyogyanya keadaannya pada waktu susah, waktu senang, sama saja, satu aja. Hendaknya orang mukmin selalu ridho dengan pembagian Allah SWT untuknya. Ridho dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Ridho orang mukmin senang ridho. Munafik, falyakunu ridho, orang munafik tidak merasa ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak menerima qada Allah taala, tidak menerima takdir Allah taala, tidak menerima pembagian Allah taala itu. Fa'idho mati pada waktu dia dapat nikmat, ya Allah, ya berbuat sewenang-wenang, maka zau inda syidati, pada waktu susah, gelisah, keluh kesah. Itu orang munafik. Ayam bagi lil mu'mini ay yaqtadiya bi af'alil anbiya'i was zuhadi wa la yanbaghi lahu ay yaqtadiya bi af'alil kuffari wal munafiqina wa billahi taufiq. Maka sesungguhnya seorang mukmin itu selalu mengikuti perbuatan para nabi-nabi dan orang-orang yang zuhud. Orang zuhud, orang yang tidak terikat oleh dunia. Hatinya tidak terikat dan terikat oleh dunia. Biasanya. Dan itu yang jadi tujuannya. Ya. Walau yang bagi lahu, tidak seorang mukmin janganlah yang tadinya mengumpati perbuatan orang kafir dan orang-orang munafik. Taufik. Itu. Babul Mawa'il, qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala anhu, haddatsana Abu Nasr ad-Dabusi Mansur bin Ja'far al-Faqih rahimahullahu ta'ala, qala haddatsana Abu Qasim Ahmad bin Hamim, qala haddatsana Muhammad bin Fadl, qala haddatsana Yazid bin Harun, qala haddatsana Muhammad bin Salamah an Ali bin Yazid an Abi Nadrah an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da al-'asri ila mughayribani syamsi hafidhaha minna man hafidhaha wa nasiyaha man nasiyaha. Faqala ala inna dunya khadiratun hulwatun wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fanadhir kaifa ta'malun. Ala fattaqud dunya wattaqun nisaa. Ala inna bani adama khuliqu ala tabaqatin syatta. فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا ألا وإن الغضب جمرة توقد في قلب ابن آدم ألم تروا إلى حمرة عينيه وانفتاح أوداجه فمن وجد من ذلك شيئا فالأرض الأرض Ala inna khairar rijali man kana bati'al ghadabi sari'al fai'i fa idza kana sari'al ghadabi sari'ar ridha fa innaha biha
ala wa inna syarrar rijali man kana sari'ul ghadabi bati ar-ridha fa in kana bati al-ghadabi bati ar-ridha fa innaha biha ala wa inna khairat tujjari man kana hasanat talabi hasanal qada'i fa idza kana hasanat talabi sayyi'al qada'i fa innaha biha ala wa inna syarrat tujjari man kana sayyi'at talabi sayyi'al qada'i fa inna man sayyi'at talabi hasanal qada'i fa innaha biha ala wa inna likulli qadirin liwa'un yu'rafu bihi yaumal qiyamati ala wala qadra akbaru min qadri imamin amatin ala wa innal jihada kalimatu adlin inda imamin jairin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Mu'aid, bab nasihat. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat, kata Nabi sallam pada asri ila maghrib syams. Suatu hari Nabi berkhutbah di depan kita dengan nasihat, yaitu pada waktu setelah asar sampai matahari terbenam. Hafidhuha man hafidhuha. Ya. Di antara kita ada yang hafal nasihat Nabi ini. Orang kuat hafalannya, hafal. Tapi ada juga sahabat-sahabat yang lupa terhadap nasihat Nabi ini. Faqala, bersabda Nabi, ala inna dunya khudratun hulwatun. Ingatlah, kata Nabi, ketahuilah, sungguh dunia itu hijau, manis. Jadi dunia ini ialah seperti sesuatu hijau, indah, elok, ya, bersinar, hulwatun, manis, ya, dipandang manis, bukan manis, itulah dunia, kelihatan enak, nyaman. Allah mustakhlifukum fiha, Allah Ta'ala menjadikan kamu khalifah di muka bumi ini. Dunia. Jadi Allah menjadikan kamu khalifah di dunia ini. Khalifah itu adalah ya pengganti yang seharusnya mengatur, memakmurkan dunia ini. Nadirun, Allah melihat kaifa ta'maluna, bagaimana engkau akan berbuat di dunia ini. Allah melihat kamu jadikan khalifah bumi yang bagus indah ini, kemudian Allah akan melihat bagaimana perbuatan kamu di dunia ini. Bagaimana kamu melakukan dunia ini. Ala, ketahuilah, fattaqul dunya, dan kamu takut kepada dunia, jangan sampai kamu terpengaruh oleh dunia. Ketika nisa adalah kamu takut terhadap wanita. Jadi dunia ini, Nabi mengingatkan dunia ini karena kelihatannya indah, elok, nyaman. Tapi kalau kita pikir cepat berubah dan segera lenyap dan binasa. Gitu ya. Benar kayak itu dunia kayak cepat berubah. Ya, makanya keadaan dunia hanya cepat lenyap dan binasa. Ala inna bin Adam khuliqu al-tabakan. Tahulah sungguhnya manusia ini diciptakan di atas tingkat-tingkatan bermacam-macam. Tidak sama tingkatan manusia. Minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'min. Di antara mereka ada manusia yang dilahirkan mukmin dan hidup mukmin dan mati mukmin. Aman. Lahir mukmin, hidupnya mukmin dan mati mukmin. Ada anak kayak itu. Minhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan yamutu kafiran. Dan dari manusia ada yang dilahirkan mukmin, bapak ibunya mukmin, hidupnya mukmin, tetapi naudzubillah mati kafir. Ada yang kayak itu. Ada macam manusia ada yang kayak itu. Minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran yamutu min. Ada sebaliknya, dilahirkan dalam keluarga orang kafir, kemudian hidup jadi orang kafir, tapi akhirnya mati, insafnya taubat. Anak mati taubat insaf jadi mukmin. Ini ada juga kayak itu.
Jadi macam-macam manusia itu. Ya. Jadi karena dunia tadi itu ya apa ya supaya kita tahu bahwa dunia itu walaupun elok indah jangan kita tertipu oleh dunia itu. Karena kita dunia ini tidak kekal. Jadi Nabi mengatakan sebenarnya Nabi mengatakan dunia ini pikirkan dunia tidak kekal dan kita ini tidak kekal di dunia ini. Kita sebagai orang asing dan lain ya. Orang asing. Kita masih dalam perjalanan. Hanya kita di dunia beristirahat aja di dunia. Ada terusan di dunia, istirahat di dunia. Sebentar lagi kemudian kita berangkat lagi ke akhirat. Jangan jadi menganggap dunia ini kekal, dunia kekal. Jadi karena ada orang lahir mukmin, kemudian hidupnya mukmin, kemudian mati mukmin. Tapi ada juga yang kayak itu akhirnya matinya kafir. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu bagaimana kita ini kena. Tidak ada yang tahu kita akhir umur kita. Jadi tugas ini adalah kita berusaha. Jadi tugas kita sini adalah berusaha berikhtiar, beribadat. Dengan ketentuan garis-garis sudah digariskan oleh syariat. Nah, seharusnya beribadat kayak ini kita laksanakan. Itu yang seharusnya maksudnya sunnah kayak itu kita jadi beramal. Terus kita beramal, masalah apakah kita nanti bagaimana? Itu ada Allah Taala. Kita tugas kita beramal. Malu wa kullun yasunil makhluqalahu. Nabi kata, beramallah kamu, maka kamu akan dimudahkan kepada takdir yang sudah takdir kepada kamu. Kalau kamu akhirnya baik, nanti perjalanan kamu baik. Beramallah, tapi kamu akan dimudahkan muyassarun di makhluk bagi barang yang sudah diciptakan untuk kamu. Kalau kamu diciptakan untuk surga, maka dimudahkan jalan ke surga. Yang penting tugas kita beramal dan berdoa. Tapi kita beramal, kalau kita akhirnya kita kada Islam misalnya akhirnya itu bukan kita, bukan wawasan kita, ya. Untuk mengetahui kan yang penting kita disuruh beramal, beribadat sudah, guna berdoa. Tapi pada umumnya kalau orang itu perjalanan hidupnya amal-amal soleh, akhirnya juga akan mati soleh. Pada umumnya gitu. Ya. Jadi kalau biasanya kalau orang perjalanan hidupnya itu baik, amal soleh, akhirnya matinya baik. Sebaliknya, gitu. Kalau baik. Gitu. Kita selalu suruh berdoa supaya kita husnul khotimah, umur kita baik itu kita berdoa. Samping beramal. Jadi sungguhnya marah itu adalah seperti bara api kata Nabi. Tuqadu fi qalbi mu'min, yang dinyalakan bara api itu dalam hati seorang manusia. Jadi marah itu adalah seperti bara api yang ada dalam hati. Lam taru ila humrat ya ini. Dan kamu lihat orang marah itu kedua matanya habang merah. Wantifaqi adwajhi, dan tegang ya urat-urat lehernya itu kencang itu. Faman wajada dzalika sya'an, pada siapa mendapatkan dirinya dalam keadaan marah, fal arda hendaklah dia itu duduk di bumi dan duduk supaya duduk. Arda, berdiri supaya duduk. Duduk supaya berbaring. Itu. Arda hendaklah dia melazimi yaitu tanah dan tanah, artinya
berduduk. Al-aktual sungguhnya kerijali sebaik-baik orang ialah orang yang lambat marahnya dan sari cepat yaitu kembali. Jadi sebaik-baik orang yang lambat marahnya lalu bulik lagi kada marah, cepat buliknya, kada marah, cepat padamnya. Bedakan hasil ghadabi, kalau orang itu cepat marahnya dan cepat ridhonya, cepat artinya redanya, kada ini, fa inna biha, itulah sama-sama baik. Cepat marah tapi cepat padam. Jadi itu tanggulangi dengan cepat padam tadi itu. Syarri dijali sejahat-jahat orang ialah orang yang cepat marah dan lambat redanya. Cepat marah, lawas, anjar, padam. Itu ada baik. Sebenarnya orang yang lambat marahnya, lambat redanya, itu jadi artinya sama-sama. Itu dihadapi dengan tadi itu. Nabi ala menakharit tujari, sebaik-baik pedagang ialah orang yang baik mencari usahanya. Karena asal talabi baik usahanya mencari yang halal. Itulah sebaik-baik tujar pedagang orang yang gawiannya baik. Dan juga baik caranya itu qada, menerima atau membayar itu baik. Kalau orang itu baik pencarinya tapi kada baik mengeluarkan duitnya, maka itu katanya dihadapkan ini dengan itu. Fa innaha biha. Betul. Kebaikannya dihadapkan dengan kadang-kadang baiknya tadi itu. Bisa menghapus tadi. Sejahat-jahat pedagang ialah orang yang bercarinya ada baik. Cara begawinya kada baik atau benda yang digawinya kada baik. Dan juga orang itu yang kada baik cara mengeluarkan duitnya atau menerima duitnya. Karena kalau orang itu kada baik mencari duitnya, ya, tapi baik dalam mengeluarkan duit, maka itu bisa menghadapinya. Sungguhnya tiap-tiap penipu itu ada ada benderanya, tanda yang dikenal di hari kiamat. Di hari kiamat ada orang yang tukang-tukang tipu di dunia seolah punya bendera sendiri, kenal. Ala wala ghadra akbaru min ghadri imamin. Tidak ada tipuan yang lebih besar dari tipuan seorang imam terhadap orang awam. Jadi tipuan seorang pemimpin orang umum. Jadi tidak ada tipuan yang lebih besar daripada tipuan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Wa inna afdhalal jihadi kalimatu adlin inda Imam Zaid. Sungguhnya jihad yang paling besar ialah suatu kata-kata yang benar disampaikan di hadapan penguasa yang zalim. Kalau orang bisa mengeluarkan kata-kata yang benar di hadapan pemimpin, penguasa yang zalim, itulah jihad yang besar. Jihad besar. Waninya.
هذا لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول بالحق إذا شهدوه وعلمه حتى إذا كان عند مغيربان الشمس قال ألا إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما يبق من هذه الشمس أن تغيب. Ketahuilah Nabi, janganlah mencegah akan kamu takut manusia mengatakan yang benar. Janganlah kamu takut mengatakannya hak, ya karena takut kepada manusia. Dan sampai takut kepada manusia itu mencegah kamu untuk mengucapkan yang benar. Jika dia mengetahui kebenaran dan mengetahui kebenaran, ya, jangan sampai takut untuk mengucapkannya. Sehingga apabila sudah terbit matahari, Nabi mengatakan, "Ala ketahuilah sesungguhnya tidak tinggal di dunia ini kecuali ya, sebagaimana yaitu ya, tinggalnya matahari yang terbenam ini. Artinya Nabi, dunia ini tidak tinggal kecuali sedikit benar seperti tinggalnya matahari yang akan tenggelam ini. Tadi bahasa Nabi ya, bahasa Nabi sampai kepada matahari hendak tenggelam tadi. Seterusnya. Waqad hadana Allahu fatah muslim ala Muhammad kunti ya kana wa indallahu. Rabbana afina Rabbi afina Allah ma